Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Oblasan Gayeng, obrolan santai ASN Gayeng. Kembali lagi dengan saya Nadia, dan di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru. Gak kalah seru dari topik yang sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini narasumber kita adalah salah satu kepala bidang di BKD Provinsi Jawa Tengah, tepatnya Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, Bapak Kabul Sutriyono. Halo Bapak Kabul, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak, sehat selalu. Bagaimana Mbak Nadia? Saya sehat luar biasa Bapak. Disapa dulu Bapak mungkin Sobat ASN semuanya. Selamat pagi Sobat-Sobat ASN dimanapun Anda berada, khususnya ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehat-sehat selalu dan salam sehat untuk semuanya. Luar biasa sekali. Hari ini sudah siap ya Pak untuk sharing informasi ke teman-teman semuanya? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Baik, untuk perkenalan nih Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu terkait bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Karena nih barangkali ada Sobat ASN yang masih belum tahu ya, bidang PKP ini menangani soal apa sih? Monggo Pak. Terima kasih Mbak Nadia. Terkait dengan bidang PKP ini sebetulnya sudah diatur dalam Pergub nomor 83 tahun 2016, di mana bidang PKP itu terdiri dari 3 subbidang. Yang pertama adalah bidang kesejahteraan pegawai, yang kedua adalah bidang pembinaan, dan yang ketiga adalah subbidang Korps Profesi ASN. Yang kedua tadi subbidang, Pak, subbidang pembinaan. Oh ya, baik. Jadi PKP ini ada 3 subbidang ya Pak, pembinaan, kesejahteraan pegawai, dan Korps Profesi ASN. Nah, hari ini kita akan mengulas salah satu topik yang menjadi ranah di salah satu subbidang pembinaan ya Pak, yaitu tentang disiplin PNS. Nah, disiplin PNS ini banyak sekali nih yang perlu dibahas teman-teman. Nanti kita akan kulik lagi lebih dalam apa itu disiplin PNS dan apa sih pentingnya disiplin PNS untuk kita sebagai PNS. Nah, mungkin untuk pertama juga Pak Kabul bisa menjelaskan dulu disiplin PNS itu apa Pak? Matur nuwun Mbak Nadia. Disiplin PNS itu kalau saya jelaskan itu saya meruntut dari PP 94 tahun 2021 di ketentuan umum, di mana disebutkan bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan seorang PNS untuk mentaati semua kewajiban dan menghindari semua larangan-larangan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi mentaati semua kewajiban memiliki arti bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah menjadi ASN atau PNS maupun P3K itu wajib mentaati semua aturan-aturan yang ada, baik kewajiban maupun larangannya. Itu konsekuensinya seperti itu Mbak Nadia. Jadi intinya disiplin PNS ini untuk mengatur PNS ya Pak ya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh PNS dan boleh dilakukan PNS begitu. Nah, Pak Kabul sendiri sudah berapa lama nih Pak berkecimpung di dunia disiplin PNS, mengurusi disiplin PNS? Alhamdulillah saya mendapat amanah dari Pak Gubernur itu sejak September 2019 sampai dengan sekarang, berarti sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Masih 3 tahun Mbak. Oh masih 3 tahun, berarti masih akan berlanjut ya? Saya masih 5 tahun toh Mbak, kalau sudah mendekati 5 tahun baru ada rambu-rambu. Ini baru 3 tahun, mungkin tahun depan baru sudah ada rambu-rambunya. Oh gitu, baik. Nah selama 3 tahun ini Pak, diceritakan sedikit toh Pak, saya pengen tahu apa suka dukanya Pak Kabul selama 3 tahun mengurusi tentang disiplin PNS. Gini Mbak, di bidang saya itu kan nomenklaturnya bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai. Satu sisi saya harus menegakkan disiplin pegawai, betul. Satu sisi saya harus memberikan kesejahteraan kepada pegawai di Provinsi Jawa Tengah ini. Nah, untuk menegakkan peraturan disiplin, otomatis nanti ada punishment-nya, ada punishment. Otomatis kalau seorang ASN terkena punishment, di dalam Pergub kita sudah diatur bahwa kalau seorang PNS terkena hukuman disiplin ringan, itu otomatis nanti TPP-nya terkena pemotongan selama 3 bulan. Setelah itu kalau dia itu PNS kita mendapat hukuman disiplin sedang, itu akan mendapat potongan selama 6 bulan. Kalau disiplin berat nanti potongannya 50% selama 12 bulan. Itu punishment-nya seperti itu. Makanya kalau di kesejahteraan, di sisi kesejahteraan saya harus memberikan kesejahteraan pada semua PNS Mbak, semua ASN. Lah, berupa apa? Saat ini yang bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah TPP. TPP meskipun itu saya yakin kalau ditanya ASN kita sudah layak, pasti jawabnya belum. Tetapi itulah kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan itu patut kita syukuri bersama karena
pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih bisa memberikan TPP sebesar itu. Kalau saya syukuri Mbak, karena kalau tidak ada TPP ya kita tidak ada tambahan lagi. Iya betul Pak, saya juga bersyukur Pak, meskipun kalau dinaikkan juga saya tetap mau sih ya. Iya, kalau dinaikkan saya tetap mau Mbak. Iya dong. Saya selaku pembantu dari Pak Gubernur, selaku pembantu dari Kepala BKD, otomatis kalau saya diberi kewenangan untuk coba disusun, saya kepengennya menaikkan, tetapi ternyata kemampuan keuangan kita terbatas sekali. Gitu. Mari kita berdoa bersama teman-teman supaya kemampuan keuangan kita naik, biar TPP juga naik begitu. Kita berdoa bersama. Iya, amin. Baik Pak, jadi di PKP ini seimbang ya Pak, antara ada kasih punishment sama kesejahteraan pegawai. Iya, betul sekali. Lebih banyak yang mana nih Pak? Punishment-nya apa kesejahteraan pegawainya kira-kira yang diurusin? Ini yang jadi permasalahan Mbak. Kita selalu kalau membahas terkait dengan peraturan gubernur tentang TPP itu malah banyak memberikan punishment-nya, karena satu sisi kita ada himbauan dari Korsubgah KPK untuk memasukkan hal-hal yang bersifat punishment. Itu banyak sekali punishment, diantaranya itu apabila PNS tidak melaporkan harta kekayaannya itu akan dipotong 10% Mbak. Terus terkait dengan TPTGR itu yang tidak terkait dengan kerugian negara itu juga ada potongan. Terus terkait dengan apalagi masih banyak lagi hal-hal yang diamanahkan oleh Korsubgah KPK untuk dituangkan di dalam pergub kita, utamanya itu semua berkaitan dengan pemotongan, dengan punishment. Oh begitu. Okay. Malah kalau yang terkait dengan kenaikan jarang sekali. Kalau jarang sekali terkait dengan kenaikan TPP itu. Ya Pak, saya tertarik nih. Tadi kan disampaikan Pak Kabul ada hukuman disiplin. Yeah. Nah, hukuman disiplin diberikan kepada PNS-PNS yang tentunya melakukan pelanggaran disiplin ya Pak ya. Yeah. Nah, saya ingin tahu Pak, angka pelanggaran disiplin di Provinsi Jawa Tengah ini yang paling tinggi apa Pak? Angka pelanggaran disiplin itu perlu saya sampaikan dulu bahwa pelanggaran disiplin tahun 2021 di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu kalau tidak salah kemarin itu ada sejumlah sekitar 982-an, sekitar itu 980 ya? berapa. Itu bukan banyak Mbak. Oh, bukan banyak teman-teman, salah. Iya. Tapi apa kalau Pak? Kita bandingkan dengan jumlah PNS kita itu relatif kecil persentasenya. Oh, begitu. Bahkan ini sudah ada tambahan lagi PPPK ya Mbak ya, jumlah sekitar 10.000. Berarti jumlah PNS kita kalau ditambahkan jumlah ASN kita 40.000 ditambah 10.000 mencapai 50.000. Iya, banyak kalau sekali. Dibandingkan dengan 900 berapa berarti berapa persen? 0, berapa persen ya Mbak ya? 0,1%. Masih kecil. Masih kecil. Itu berarti itu model pembinaan yang diterapkan oleh teman-teman subbidang pembinaan itu sudah berhasil karena bisa menekan sampai 0,1%. Itu mungkin ke depan lagi mau ditingkatkan lagi sehingga nanti angka pelanggaran disiplin lebih berkurang. Apalagi ini Mbak, apalagi kemarin sudah di launching berkaitan dengan flexi time. Oh ya, flexi time. Flexi time ini otomatis nanti angka pelanggaran disiplin berkaitan dengan hari jam kerja akan lebih turun lagi sehingga persentasenya insya Allah ke depan akan lebih sedikit lagi. Oh iya, gitu, saya lihat di web BKD nih Pak, kan ada rekapan jumlah pelanggaran disiplin. Itu angkanya yang paling tinggi ternyata mangkir ya Pak ya? Mangkir masih menjadi angka yang paling tinggi ya Pak? Iya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Kok bisa mangkir tuh selalu menjadi puncak angka yang paling tinggi? Kalau menurut kami ya Mbak, menurut kami mungkin kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Di PP 94 itu sebetulnya sudah diamanatkan bahwa dari presiden kepada atasan langsung, ada pendelegasian kewenangan dari presiden kepada atasan langsung, bahwa atasan langsung mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan kepada bawahannya. Berarti ini fungsi atasan langsung harus bisa memberikan pengayoman kepada bawahannya, bisa memberikan punishment kepada bawahannya, dan bisa memberikan reward kepada bawahannya. Nah itu yang selama ini berkaitan dengan disiplin PNS, pengawasan dari atasan itu kurang. Karena apa? Sebetulnya terkait dengan mangkir. Tadi yang terbanyak adalah mangkir ya Pak. Iya betul Pak. Sebanyak 800 berapa. Nah mestinya dari atasan langsung kalau ada bawahannya itu yang mulai mangkir 1 hari, 2 hari itu mestinya itu langsung dipanggil untuk diberikan nasihat. Ini preventifnya seperti itu. Nanti kalau sudah 3 hari itu berarti kewajiban atasan langsung untuk
memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kalau memang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Nah, hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh atasan-atasan langsung, sehingga sudah terlanjur 5 hari, 7 hari itu dibiarkan begitu saja, sehingga menurut perasaan dari ASN tersebut, aku tidak masuk aja, dibiarkan oleh atasan langsung. Cuek ya Pak, dicuekin. Makanya angka pelanggaran disiplin mangkir itu sejumlah 800 itu. Nah, insya Allah kedepannya mungkin dengan ada refleksi, dengan adanya pengawasan langsung dari atasan, itu akan lebih ditekan lagi, Mbak. Ya, amin. Semoga berkurang ya Pak nilai mangkirnya. Dan sepertinya juga selain kurangnya pengawasan, alasannya itu pada mungkin lupa absen gitu Pak. Karena kan sekarang kita absen sudah pakai Android gitu, kadang-kadang pada lupa gitu, apalagi waktu zaman-zaman WFH nih Pak. Saya mau membuat pengakuan, dulu juga pernah lupa absen teman-teman, tapi cuma sekali ya, belum menyalahi aturan ya Pak, nggak apa-apa. Nah, semoga harapannya nanti dengan adanya flexi time ini bisa menekan angka mangkir di Provinsi Jawa Tengah ya Pak ya. Amin. Nah, kemudian saya mau nanya lagi nih Pak, tadi kan yang paling tinggi mangkir ya teman-teman. Kalau kasus, bukan kasus ya, gitu kok berat banget ya Pak kayaknya kalau nyebutnya pelanggaran kasus. Disiplin. Oh iya, pelanggaran disiplin aja teman-teman. Pelanggaran disiplin tentang perselingkuhan masih ada nggak Pak? Kalau dari data yang ada di tempat kami itu masih ada, tapi kecil Mbak. Alhamdulillah kecil. kurang dari 10. Nah, ini juga disebabkan kurangnya pengawasan dari atasan juga. Kalau atasan itu mulai mengawasi dari sebelum terjadinya pelanggaran itu mungkin itu bisa ditekan lebih kecil lagi Mbak. Tapi alhamdulillah di Provinsi Jawa Tengah itu kecil kalau dibanding dengan perceraian itu bukan berarti perceraian, tetapi pelanggaran disiplin perceraian yang tidak mengikuti atau menggunakan ketentuan yang sudah diatur di dalam PP 10. Sebelumnya yang dinamakan perceraian itu tidak termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin PNS. Tetapi kalau perceraian itu dilakukan tidak mendasarkan pada ketentuan yang ada, itu baru dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin. Begitu. Itu masih di bawahnya, tadi perselingkuhan masih di bawah perceraian. Begitu. Jadi sebenarnya perceraian itu bukan termasuk pelanggaran disiplin, tapi kalau kita salah-salah, kita nggak tahu aturannya, bisa kena pelanggaran disiplin ya Pak? Disiplin, betul. Hati-hati nih teman-teman, jangan sampai, ya kalau bisa jangan sampai cerai begitu ya Pak ya. Nikah aja belum Mbak? Ya belum teman-teman ya. Pak kabul bisa aja. Ya. Ini nanya aja Pak begitu. Jadi kalau perceraian yang kategori bisa masuk pelanggaran disiplin tuh yang bagaimana Pak maksudnya? Perceraian di dalam PP 10 tahun 1983 Jungto PP 4590 itu diatur bahwa seorang PNS itu apabila akan menggugat cerai pasangannya itu wajib memiliki izin perceraian dari gubernur atau PPK. Terus apabila PNS digugat oleh pasangannya itu juga harus memiliki, tetapi bukan izin, tetapi ini lebih bawah lagi surat keterangan cerai. Ini yang banyak sekali terjadi di tempat kita Mbak. Kebanyakan teman-teman kita itu digugat itu belum memiliki surat keterangan cerai. Ketentuannya apabila seorang PNS digugat itu paling lambat 6 hari setelah menerima relas itu wajib melaporkan kepada atasannya secara tertulis. Nah itu selama ini banyak teman-teman kita yang alasannya tidak mengetahui aturannya. Berarti padahal kita sudah sering sekali melakukan sosialisasi di Bakorwil. Nah ini dengan harapan semua ASN kita memahami aturan yang ada, tetapi masih ada aja alasan bahwa dia tidak mengetahui aturan tersebut. Ini yang kita sayangkan. Berarti lebih ke administratifnya ya Pak ya? Lebih ke administratifnya. Administratif ini emang kayaknya kurang diperhatikan, tapi sebenarnya penting hati-hati teman-teman. Ini yang segi administratif, tetapi banyak juga pelanggaran terkait dengan PP 10 yang diatur dalam PP 10 itu. Misalnya ada juga pasca perceraian, PNS yang bercerai itu tidak memberikan nafkah pada mantan istri dan anak-anaknya. Itu banyak sekali seperti itu. Akhirnya kita panggil, kita periksa. Kalau memang dia terbukti tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya, itu kita berikan hukuman disiplin. Ada juga terkait dengan atasan yang mengetahui bahwa
bawahannya itu tidak memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya, itu atasan tersebut juga diberikan hukuman disiplin, Mbak. Oh, bisa jadi. Iya, makanya bisa harus hati-hati ya, juga. Iya. Jangan sampai kita sebagai atasan tidak mengetahui aturan ini, ternyata ada bawahannya itu yang melakukan perceraian dan pasca perceraian tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka atasan tersebut kalau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut, maka atasan tersebut akan diberikan hukuman disiplin yang lebih berat dari ASN tersebut. Jadi karena atasannya terkesan menutup-nutupi ya Pak ya? Iya, pembiaran Pak. Oh, pembiaran. Kalau di sini saya lihat berarti kita sebenarnya di aturannya tuh mengangkat asas jujur dan bertanggung jawab ya Pak. Betul, ya. Jujur itu dalam artian yaitu tadi harus terbuka begitu, kalau tidak atasan sebagai atasan kalau tahu bawahannya yang nggak sesuai aturan nih harus segera melaporkan, karena kalau tidak dilaporkan bisa jadi atasannya yang malah kena hukuman disiplin ya Pak ya. Dan bertanggung jawab atasan meskipun bukan melaporkan tapi memproses Pak. Oh, memproses, maaf. Salah teman-teman. Baik. Nah, itu tadi tentang perceraian ya Pak ya. Berarti ketika pasca bercerai pun kalau tidak diberi nafkah masih bisa dijatuhi hukuman disiplin ya Pak? Hukuman disiplin. Kadang-kadang saya itu ya gimana ya Mbak ya, kadang-kadang dari pihak yang diceraikan, istri yang diceraikan itu kadang-kadang tidak mengetahui aturan, akhirnya berlangsung begitu saja. Lah ini tugas dari atasan langsung, kalau memang mengetahui ada suami yang menceraikan istrinya, tetapi di pasca perceraiannya itu suami tidak memberikan nafkah, itu tugas atasan langsung harus menegur bawahannya. Itu tugas saudara sebagai ASN adalah memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Itu wajib dilakukan oleh atasan langsungnya. Pentingnya menegur dan mengingatkan ya Pak ya. Penting sekali ternyata. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang perselingkuhan, perceraian. Selanjutnya saya mau nanya Pak, kalau misalkan seorang PNS laki-laki, boleh nggak Pak punya istri lebih dari satu? Kalau ditanya kira-kira banyak yang menjawab kepengen seperti itu Mbak. Kepengen. Sebetulnya juga boleh Pak. Pak Kabul juga pengen nih jangan-jangan? Insya Allah enggak lah Pak. Satu aja berat sekali. Oh iya. Semoga Nyonya Kabul nggak melihat ini. Semoga. Nanti saya suruh lihat Mbak. Oh, suruh lihat. Iya, halo Nyonya Kabul. Terkait dengan apa tadi Mbak? Punya istri lebih dari punya satu. Istri lebih dari satu, sebetulnya PNS itu diperbolehkan. Sepanjang mengikuti ketentuan yang ada. Dia harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatifnya apa? Apabila memang pasangan atau istrinya itu menderita cacat tetap Mbak, penyakit yang tetap yang tidak mungkin untuk disembuhkan, itu bisa suami itu mengajukan poligami. Yang kedua, mungkin istrinya tidak bisa memberikan keturunan sampai dengan 10 tahun. Nah, itu syarat alternatifnya seperti itu. Terus yang kedua adalah syarat kumulatif. Ini syarat yang harus dilaksanakan tiga-tiganya. Yang pertama itu harus ada surat pernyataan dari istri yang ditulis secara ikhlas. Itu yang sulit Mbak. Tahu ikhlasnya dari mana nih kalau nulis? Makanya di dalam ketentuan seperti itu. Kira-kira Mbak, kalau semoga enggak ya Mbak. Jangan Pak, jangan Pak. Semoga enggak saya untuk sarankan. calon suami jangan ya. Itu harus ditulis oleh istri yang menyatakan dia memperbolehkan dan dinyatakan secara ikhlas dan diketahui oleh sekurang-kurangnya eselon 4 Mbak. Misalnya ada seorang PNS itu staf kepengen poligami, ya dia harus ada surat pernyataan dari istri dan diketahui oleh atasannya sekurang-kurangnya eselon 4. Seperti itu yang syarat kumulatifnya. Terus yang kedua dia harus mampu itu relatif ya Mbak ya? Iya, relatif sekali. Terus yang ketiganya itu dia harus adil. Itu yang berat itu. Berat semua ternyata ya teman-teman syaratnya. Berat semua, oleh karena itu banyak sekali ada beberapa teman-teman kita karena melihat aturannya itu gak jadi Pak. Berat, akhirnya tidak jadi melakukan poligami. Tetapi nah ini Mbak, tetapi tidak melakukan poligami secara resmi, tetapi melakukan nikah siri sembunyi-sembunyi. Nah itu yang melanggar ketentuan dan akan kita periksa, akan kita proses lebih lanjut di pelanggaran disiplin PNS. Oh begitu. Kalau nikah siri nggak boleh ya Pak ya? Nikah siri boleh, tetapi harus nikah siri ya. Nikah siri tidak boleh. Kalau poligami boleh, nikah siri tidak boleh. Ketentuannya
Kalau secara agama memang boleh, tetapi secara administrasi kenegaraan kita tidak diperkenalkan. Karena iya betul sekali. Berarti lebih dari satu, punya istri lebih dari satu boleh teman-teman, tapi ya syaratnya sangat berat sekali ya Pak ya. Iya. Kalau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu boleh, tetapi seorang wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga itu malah tidak boleh, Mbak. Itu yang tadi saya mau tanyakan. Nggak boleh ya Pak? Kalau menjadi istri kedua, ketiga, waktu itu masih diberlakukan PP 10, itu masih diperkenalkan sepanjang suaminya itu adalah bukan PNS. Dulu peraturan yang dulu ya Pak. Tetapi yang aturan tersebut sudah disempurnakan dengan PP 45 tahun 1990 sehingga seorang PNS perempuan itu tidak diperkenalkan atau dilarang menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Tapi jangan bertanya kelima boleh ya? Tidak boleh Mbak, sampai seterusnya. Iya. Itu akan diberhentikan dengan tidak hormat Mbak di ketentuan PP. Langsung ya Pak ya? Iya, tidak dengan hormat. Itu seperti itu. Wah, ternyata sanksinya berat juga nih Pak. Berat juga. Jadi kehidupan pernikahan di PNS nih memang banyak aturannya ya Pak. Tujuannya emang ya biar wajar-wajar yang harus lurus-lurus ada campur tangan dari pemerintah. Karena kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, tidak ada aturan dari pemerintah, maka PNS kepengen saenak dewe. Iya betul Pak, betul. Kepengen nikah lebih dari satu, saya yakin banyak yang kepengen nikah dari satu. Iya. Iya toh Mbak. Tapi saya enggak sih. Soalnya satu aja belum. Satu aja belum. Iya. Jadi tadi Pak selingkuh nggak boleh ya Pak ya. PNS laki-laki boleh beristri lebih dari satu, tapi syaratnya berat sekali ternyata tadi ya Pak ya. Mungkin yang mampu ya. Tapi selama ini ada yang udah pernah ngajuin gitu Pak? Selama ini belum ada yang mengajukan poligami Mbak. Nggak ada, belum ada. Mungkin karena syaratnya berat Mbak, sehingga banyak sekali yang mundur ya Pak, yang tidak mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Iya, tapi malah sayangnya kalau mungkin syarat alternatifnya mungkin bisa karena istri sakit, tapi kumulatifnya itu yang berat. Iya, yang 3 tadi ya Pak, berat harus dipenuhi semua. Tapi Pak ada yang ketinggalan, poligami boleh tapi syaratnya berat. Kalau poliandri boleh nggak Pak? Poliandri juga nggak boleh, tidak diatur Mbak. Nggak boleh mestinya. Nggak boleh ya teman-teman. Udah emang paling bener udah nikah sekali aja. Dan maksudnya udahlah jangan selingkuh, jangan pengen-pengen lagi gitu, yang wajar-wajar gitu ya Pak. Pengennya gitu Mbak, nikah sekali aja seumur hidup. Amin. Semoga Mbak Nadia seperti itu. Amin. Dan jodoh saya lagi OTW ini Pak. Semoga cepat dapat jodoh. Amin. Lagi OTW belum sampai, ya kan? Lagi nonton nih kayaknya. Kelihatannya sudah pada ngantri itu. Oh ngantri bensin mungkin Pak karena kemarin habis naik. Baik Pak Kabul, intermezzo ya teman-teman. Mungkin itu tadi ada beberapa pelanggaran disiplin yang apa ya Pak, hits gitu ya Pak, yang sering terjadi, terutama yang angka mangkir tadi. Sebenarnya meskipun presentasinya masih sedikit ya, Pak Kabul tadi berbicara seperti itu, tapi mungkin akan lebih baik kalau nilainya bisa dikurangi ya Pak dengan adanya flexi time itu tadi. Nah, tertarik juga nih Pak saya dengan hukuman-hukuman disiplin. Nah, mekanisme penjatuhan hukuman disiplin sendiri ini gimana Pak? Soalnya tadi kan saya lihat ada hukuman yang disiplin ringan, sedang, dan berat, dan ada kategori-kategori sendiri yang pelanggarannya itu kalau ini ringan, kalau tadi nikah siri berat atau gimana, monggo Pak, coba dijelaskan. Terkait dengan tingkat hukuman disiplin itu kan awal sudah saya sampaikan bahwa tingkat hukuman disiplin itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ringan, yang kedua adalah sedang, yang ketiga adalah berat. Di tingkat ringan sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis Mbak. Yang pertama adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara yang sedang itu ada 3 juga. Sedang itu sebetulnya di PP 94 itu mengalami perubahan yang sangat signifikan Mbak. Waktu di PP kita menggunakan PP 53 itu yang masuk ke dalam jenis hukuman disiplin sedang itu hanya penundaan KGB selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Tetapi dengan Undang-Undang 5 ini arahnya adalah terkait dengan jabatan, sehingga yang dulunya itu hanya penundaan KGB, pangkat dan lain-lain itu sekarang menjadi lebih berat lagi, karena di PP 94 ini yang termasuk kategori sedang adalah pemotongan tukin sebesar 25% selama 6 bulan. Terus yang kedua, pemotongan tukin sebesar 25% selama
9 bulan dan 12 bulan. Itu sangat mengena ya, sekali Pak, kalau dikenakan di ASN kita. Tetapi alhamdulillah kita ini saat ini belum menggunakan ketentuan ketentuan tingkat hukuman disiplin yang tingkat sedang itu. Kita masih menunggu PP tentang gaji, tunjangan dan fasilitas yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti kalau sudah ada PP tersebut, nanti baru akan diberlakukan hukuman disiplin sedang tersebut. Dan kita juga belum menggunakan tukin ya Mbak sekarang ya Mbak. Kita masih menggunakan TPP ya Pak ya. Ya, sehingga nanti kedepannya mungkin arahnya akan disamakan menjadi tukin semua, sehingga nanti dengan adanya persamaan tukin semua itu nanti hukuman disiplin yang diatur di dalam PP 94 ini dapat diberlakukan. Saat ini belum. Dan yang ketiga adalah hukuman disiplin tingkat berat tadi, diantaranya adalah penurunan jabatan. Ini penurunan jabatan Mbak, bukan penurunan pangkat. Kalau dulu PP 53 penurunan pangkat, tetapi di PP 94 ini adalah fokusnya di jabatan. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan, dan yang ketiga adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas pemerintahan sendiri. Ini berat, ini sangat memberi tekanan sekali pada ASN kita. Makanya saya manti-manti kepada teman-teman semua, dengan adanya PP 94 ini maka kita harus hati-hati, minimal kita harus paham dengan PP 94 kewajibannya apa, larangannya apa, minimal kita harus memahami itu. Jangan sampai kita sudah keroyoh-royoh melaksanakan tugas dengan baik, tetapi kesandung permasalahan akhirnya kita diberikan hukuman disiplin berat yang berakibat pada penerimaan kita. Karena ini Mbak, sebagai contoh, PNS yang terkena hukuman disiplin berat ya Mbak, tingkat pertama itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Misalnya jabatannya saat ini sebagai administrator, terus terkena hukuman disiplin berat tingkat pertama tadi, maka dia akan turun jabatannya menjadi pengawas. Nah itu sangat berat sekali. Iya Pak. Sangat berat sekali. Apalagi kalau terkena hukuman disiplin berat tingkat kedua. Kalau seorang administrator terkena hukuman disiplin seperti itu, maka dia akan turun terjun bebas menjadi pelaksana Mbak. Wah, langsung 2 tingkat ya Pak ya? Langsung pelaksana. Nah ini kalau pelaksana turunnya jadi apa Pak? Nah ini kalau pelaksana di ketentuan Perka BKN nomor 6 tahun 2022, seorang PNS atau ASN yang terkena hukuman disiplin berat tingkat 3 tadi, tingkat 2 pembebasan jabatan menjadi pelaksana, maka PNS tersebut akan terjun bebas menjadi kelas jabatan terendah Mbak. Aduh. Misalnya di Provinsi Jawa Tengah ini ada kelas jabatan 1 Mbak, yang pelaksana kan 1 sampai 7. Misalnya seorang pelaksana kelas jabatan 7 itu terkena hukuman disiplin berat tingkat 2 tadi, maka dia harus terjun ke kelas jabatan 1. Ini sangat menyakitkan sekali. Iya Pak, apalagi nanti kalau TPP kita berdasarkan kelas jabatan ya Pak, sangat berpengaruh nanti ya. Kalau kita sudah menggunakan kelas jabatan sangat menyakitkan, menyakitkan sekali. Sangat terasa ya Pak perbedaan penerimaan TPP-nya. Dan nanti berpengaruh juga dengan usia pensiun Mbak. Misalnya gini, kalau seorang, misalnya saya contohkan jabatan fungsional ahli madya, itu kan batas usia pensiunnya 60 tahun. Misalnya seorang jabatan fungsional ahli madya terkena hukuman disiplin penurunan jabatan setingkat lebih rendah ya Mbak ya misalnya. Nah, dia turun menjadi misalnya ke ahli muda, jabatan fungsional ahli muda. Nah, ahli muda itu BOP-nya kan 58. Makanya meskipun dia sudah usianya sudah 50 lebih, kalau ahli madya itu terkena hukuman disiplin itu, maka dia akan pensiun Mbak. Tidak lagi BOP-nya tidak lagi 60. Di 60 tahun tetapi 58. Itu sangat menyakitkan. Iya, makanya menyakitkan sekali nih sanksi-sanksinya. Mau nanya nih Pak, tadi kan ada 3 hukuman, ringan, sedang, berat. Bahkan ringan, sedang, berat ternyata masih ada tingkatannya lagi ya Pak ya. Kompleks sekali, sudah diatur secara detail. Nah, kalau selama ini Pak Kabul menangani ini, sudah pernah ada yang terkena hukuman disiplin berat belum Pak? Kalau disiplin berat sudah banyak sekali Mbak, sudah banyak. Kemarin itu waktu peralihan, kalau peralihan kemarin kita masih menggunakan peralihan, tetapi kalau ini sudah ada penekanan dari teman-teman BKN. Kemarin kita melakukan sidang tim dengan BKN, itu hukuman disiplin berat harus sudah dilaksanakan. Karena apa? Karena kebetulan alhamdulillah kemarin kelas jabatan kita sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur, kelas jabatan, sehingga kita bisa memberlakukan PP 94 utamanya yang terkait dengan hukuman disiplin berat tersebut. Karena sudah jabatan ya Mbak, tadi kan
penekanannya di jabatan, turun jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah itu juga seperti itu karena kebetulan kemarin ada informasi bahwa kelas jabatan kita, pergub kita sudah ditandatangani oleh beliau Pak Gubernur, sehingga kita bisa menerapkan kelas jabatan. Dan dari data yang ada, yang PNS kita yang terkena hukuman disiplin berat juga sudah banyak Mbak, sudah banyak. Dan ini tadi saya juga dipanggil oleh Bapak kaitannya dengan ada PNS yang diberikan hukuman disiplin berat, ditanyakan. Lalu saya sampaikan terkena hukuman disiplin berat Pak. Sudah ada berarti Mbak. Ternyata ada ya teman-teman, banyak, sangat disayangkan sekali. Dan beliau Pak Kepala Badan itu tidak pandang bulu Mbak, itu memperlakukan seperti itu. Luar biasa. Pokoknya kalau dia terbukti melanggar langsung ya Pak, nggak pandang bulu terus dia siapa, tetap kalau yang salah harus dihukum begitu ya Pak. Kemauannya beliau seperti itu. Dan nanti kalau memang di BKD, bahkan di BKD sendiri pun kalau ada yang melanggar disiplin kaitannya dengan misalnya mangkir atau PIK GPS, ini PIK GPS belum kita bahas ya Mbak ya? Belum Pak. Belum ya, ini nanti kita bahas juga ya. Oh iya, apa itu Pak? Mungkin bisa langsung Mbak, langsung PIK GPS ya. Terkait dengan pelanggaran itu kan, terkait pelanggaran PIK GPS itu ceritanya seperti ini, bahwa semenjak kita ada pandemi COVID-19, kita absensi kita kan menggunakan Android Pak. Oh iya, Android, betul iya. Dan Android tersebut sudah di-install oleh di BKD. Untuk absensi itu ditentukan titik koordinat ya Pak ya. Oh iya. Nah, PIK GPS itu bisa menggeser Mbak, menggeser koordinat tersebut seolah-olah kita itu absen di koordinat yang sudah ditentukan. Itu ada aplikasi yang sudah beredar seperti itu. Dan hal itu juga sudah kita antisipasi. Alhamdulillah di INKA, di bidang INKA itu sudah mengantisipasi dengan menggunakan aplikasi ASEGAP namanya. Dan kita bisa mendeteksi mana-mana PNS kita yang menggunakan aplikasi aplikasi tersebut, PIK GPS tersebut, sehingga kita juga sudah menjaring Mbak beberapa teman-teman PNS kita yang menggunakan PIK GPS itu, dan sudah kita berikan hukuman disiplin. Itu seperti itu Mbak. Makanya semua sebelum kita menggunakan Android juga pakai pinjer ya. Pinjer itu juga ada penyalahgunaan juga Mbak. Itu menggunakan itu Mbak, sidik jari palsu, sidik jari palsu. Setelah kita menggunakan, ternyata kita tingkatkan lagi menjadi Android, ternyata juga ada penyalahgunaan juga. Ini tergantung masing-masing, karena teknologi informasi ini kan berkembang terus. Iya betul sekali Pak. Nah kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi itu dengan baik, dengan tujuan yang baik, akhirnya kita malah terkena dampaknya yang kurang baik itu. Oh iya. Jadi fake GPS ya. Fake GPS itu seperti memanipulasi titik koordinat absensi ya Pak ya. Itu sudah banyak sekali teman-teman kita yang dapat. Mungkin teman-teman kita yang menggunakan itu berpikiran seperti ini, alah paling BKD tidak akan mengetahui. Padahal kita kan sudah mengantisipasi sebelumnya dengan aplikasi ASEGAP tadi, sehingga kita bisa melihat misalnya Mbak Nadia tanggal berapa, misalnya tanggal 8 kemarin kemana, itu absennya di mana, itu kelihatan. Oh nanti ternyata Mbak Nadia absensinya di titik koordinat yang telah ditentukan. Kalau Mbak Nadia pakai GPS misalnya absensinya di Mangkang sana ya Mbak ya, ketahuan Pak ya, ketahuan. Oh koordinatnya ternyata di sini, itu jelas sekali kelihatan Mbak. Karena ini harus ini asas kejujuran ya teman-teman. Iya makanya jangan sampai integritasnya Mbak. Iya integritas juga. Iya. Jangan sampailah masa kita sebagai PNS memanipulasi, kan nggak bagus kan, apalagi presensi ini kan sesuatu yang penting karena kehadiran kita menggunakan presensi sekarang pakai Android juga supaya memudahkan teman-teman sebenarnya, tapi jangan sampai ini malah jadi disalahgunakan begitu ya Pak ya. Baik Pak, ini saya beralih ke berita yang baru-baru ini lagi hits juga nih Pak di teman-teman saya main Instagram di media sosial, jadi ada nick teman-teman itu yang tiba-tiba terdaftar sebagai parpol Pak. Apalagi tuh beberapa teman saya ini juga kebetulan seorang PNS juga. Nah ketika iseng-iseng cek di webnya KPU kalau tidak salah waktu itu, ternyata NIP-nya itu termasuk ke dalam terdaftar dalam salah satu parpol yang mana sebenarnya teman saya ini bukan nggak terdaftar sebagai di situ secara diri mereka bukan anggota parpol, tapi kenapa ya Pak, nick-nya itu bisa
jadi masuk ke terdaftar ke salah satu parpol. Nah ini gimana Pak solusinya? Karena kan kayaknya PNS nggak boleh masuk parpol ya Pak. Betul sekali, sesuai dengan Undang-Undang 37 kalau tidak salah tahun 2004 itu, bahwa PNS itu dilarang menjadi anggota maupun pengurus parpol, itu di undang-undang yang lama. Tetapi di PP yang baru sudah diatur di dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, itu juga disebutkan bahwa seorang PNS itu dilarang menjadi anggota partai politik. Dan apabila PNS itu menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik, maka akan diberhentikan dengan tidak hormat. Langsung hukuman berat ya Pak nih? Langsung hukuman berat. Makanya kalau ingin menjadi partai politik, alangkah baiknya dari awal sudah mengajukan permohonan untuk berhenti. Oh begitu. Maka akan diberhentikan dengan hormat, Mbak. Oh begitu. Tapi nggak jadi PNS dong nanti? Ya nggak jadi PNS seperti itu. Harus karena pilih, memang ini pilihan ya Mbak ya. Karena memang fungsi PNS, tugas PNS itu yang di dalam Undang-Undang 5 diatur secara jelas bahwa PNS itu mempunyai tugas itu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa itu berarti kalau dia sudah perekat dan pemersatu bangsa. Makanya seorang PNS tidak boleh menjadi anggota parpol. Kalau sudah ke parpol kan nanti paling enggak kan netralitasnya sudah terkurangi, Mbak. Sudah terkurangi. Dan di dalam PP 94 juga sudah diatur, Mbak, terkait dengan larangan netralitas. Ini kan mumpung ini sudah mendekati 2024, ya, betul, sampaikan sekalian bahwa seorang PNS itu dilarang berpihak pada salah satu peserta pemilu. Oh, begitu. Dilarang itu, Mbak. Nanti udah nggak netral ya, Pak ya? Sudah nggak netral lagi. Dilarangnya seperti apa? Utamanya ikut dalam kampanye. Itu melaksanakan kampanye dengan menggunakan atribut partai politik atau atribut pemerintah korpri, itu tidak boleh. Terus melaksanakan kampanye dengan menggunakan inventarisasi milik negara atau pemerintah, juga tidak boleh. Itu parah itu sih, Pak. Terus itu melakukan kampanye dengan menggerakkan massa, menggerakkan PNS lainnya, itu juga nyari dilarang. massa ya Pak ya? Itu juga dilarang. Ada larangannya di dalam PP 94, utamanya di larangan PNS itu juga diatur sedemikian rupa, sehingga PNS yang melanggar ketentuan netralitas itu akan diberikan hukuman disiplin yang berat, Mbak. Langsung berat ya Pak ya? Meskipun hanya berpartisipasi begitu langsung kena hukuman berat. Kalau terkait dengan netralitas itu memang atasan memang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, tetapi ini lebih lagi, Mbak. Terkait dengan netralitas ini PNS atau ASN akan diawasi langsung oleh Bawaslu. Wah, langsung Bawaslu. Ya, Pak? Jadi nanti Bawaslu apabila melihat seorang PNS itu sudah melanggar netralitas, maka nanti akan dipanggil, Mbak. Dipanggil ke Bawaslu, dilakukan pemeriksaan, setelah terbukti nanti akan dilaporkan kepada KASN, Mbak. Oh gitu, langsung ke atas ya Pak KASN. Ya nanti KASN juga akan dilakukan pengecekan lagi, kalau memang terbukti maka akan diberikan rekomendasi kepada PPK, dalam arti ini gubernur kalau provinsi, dan bupati wali kota kalau di wilayah kabupaten kota. Itu seperti itu, nanti ada rekomendasi dari KASN, baru nanti kita di tingkat provinsi atau kabupaten kota yang menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Oh, berarti kalau khusus yang urusan parpol ini nggak cuma diurusinya oleh Pak Kabul dan tim ya, tapi langsung ada Bawaslu loh teman-teman. Hati-hati khusus ya Pak berarti. Nah, terus tadi gimana Pak solusinya untuk teman-teman PNS yang nicknya tanpa sepengetahuan tuh terdaftar gitu Pak? Kita sebetulnya sudah ada aplikasi untuk melihat apakah kita terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik tersebut. Itu nanti bisa diberikan alamatnya, alamat webnya ada. Nanti kita kalau sudah membuka itu tinggal kita memasukkan nicknya. Kalau kita tidak terdaftar, ya nama Anda tidak terdaftar dalam pengurus partai politik. Tetapi kalau toh misalnya kita itu ternyata terdaftar, tapi jarang sekali, Mbak, jarang sekali. Tapi jaga nih Mbak, misalnya setelah kita cek kita terdaftar, padahal ketentuannya kita dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, kalau seandainya seperti itu, nanti kita membuat surat pernyataan di atas meterai. Nah, nanti dilaporkan kepada Bawaslu atau KPU setempat. Oh, Bawaslu itu atau seperti KPU itu. Setempat, Nah, nanti dari Bawaslu atau KPU setempat akan menindaklanjuti. Oh, begitu. Ya, sehingga PNS tersebut kalau sudah ada berita acara tersebut sudah diketahui oleh Bawaslu atau KPU,
baru nanti akan terbebas dari itu, dari aman dari dugaan pelanggaran disiplin. Nah itu caranya teman-teman. Makanya kita memang harus mengikuti teknologi informasi yang ada Mbak ya. Sekarang ini informasi dari Bawaslu dan KPU sudah di-share kemana-mana, tapi banyak teman-teman kita yang tidak tahu. Mbak Nadia tadi tahu enggak? Tahu, saya kemarin hanya tahunya saya ngecek aja nih Pak. Kalau untuk terdaftar apa enggaknya, alhamdulillah saya nggak terdaftar. Tapi mas saya tadi ada teman saya yang dia PNS, dia merasa dia tuh nggak masuk parpol, tapi kok nicknya terdaftar gitu. Jadi tadi ya Pak lapor ke KPU atau Bawaslu ya Pak. Nanti akan di sana akan diklarifikasi benar enggak seperti itu. Kalau memang dia tidak terdaftar, nanti akan diberikan surat pernyataan dari KPU maupun Bawaslu setempat. Jadi aman kita Mbak. Nah, memang semua ada solusinya Mbak. Iya. Kalau Pak Kabul kemarin udah ngecek nick belum Pak? Saya kemarin sudah mencoba mengecek nick tapi tidak terdaftar. Alhamdulillah. Aman ya Pak ya? Iya aman. Tetapi kalau memang benar-benar dia sebagai pengurus atau anggota parpol ya harus diterima, kalau memang nanti harus diberhentikan Mbak. Begitu ya Pak? Iya. Berarti ketika ketahuan jadi anggota parpol itu langsung diberhentikan gitu Pak? Diberhentikan, nah, kecuali sudah pensiun aman. Kemarin juga ada pertanyaan, kalau sudah pensiun gimana Pak? Kalau sudah pensiun ya masuk ke parpol gak bebas, tidak ada ketentuan, karena ketentuan di PP 94 maupun di Undang-Undang Bapak itu adalah PNS Mbak, PNS atau ASN yang masih aktif. Luar biasa. Baik teman-teman, berbicara tentang disiplin PNS ternyata kompleks banget nih teman-teman. Dari kita awal presensi tadi, pernikahan, perselingkuhan, perceraian, sampai masuk anggota parpol dan lain sebagainya, ternyata semua itu udah ada aturannya gitu. Mana yang boleh dan mana yang nggak boleh dilakukan atau nggak boleh dilakukan oleh PNS begitu. Nah, kayaknya setelah ini saya harus buru-buru ngafalin PP 94 nih Pak, biar saya nggak salah langkah gitu ya Pak ya. Tidak usah dihafalkan, tapi dipahami aja. Iya dipahami, betul. Teman-teman juga harus kayak gitu ya, segera pahami PP 94 supaya nggak salah langkah. Contohnya kayak tadi, perceraian itu sebenarnya nggak dilarang, tapi karena administratifnya kita nggak tahu harusnya seperti apa, malah jadi kena hukuman disiplin. Kan nggak enak. Hukuman disiplin juga nanti ada riwayatnya ya Pak ya. Pernah atau tidak pernah dapat hukuman disiplin, ada riwayatnya. Itu didokumentasikan. Memang ada kewajiban kita pemerintah yang mengelola kepegawaian itu mendokumentasikan. Mendokumentasikan. Kalau di tempat kita sudah ada yang namanya apem dewa, sehingga nanti rekam jejak dari PNS ada rekam itu jejaknya kelihatan. Misalnya suatu ketika akan karena dia sudah memenuhi ketentuan untuk dipromosikan, ternyata setelah dibuka filenya ternyata sudah pernah atau masih menjalankan hukuman disiplin. Itu seperti itu. Begitu ya Pak ya. Ya, nanti akan jadi pertimbangan dari pejabat yang berwenang untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Berpengaruh juga ya Pak. Iya, berpengaruh juga. Utamanya yang sedang dan berat. Kalau yang ringan itu tidak begitu berpengaruh terhadap berat, tapi yang sedang dan berat itu sangat berpengaruh Mbak. Oh ya, karena berarti kalau sudah dapat sedang atau berat, level pelanggarannya juga pasti udah tinggi. Apalagi ya Pak. CPNS Mbak. Waduh, seorang CPNS itu apabila terkena hukuman disiplin sedang, langsung itu sudah tidak dapat lagi diusulkan menjadi PNS. Makanya hati-hati teman-teman kita yang masih CPNS. Jangan sampai sak kepenake dhewe, alah kadar kayak gini aja enggak apa-apa. Ternyata kalau sudah terkena hukuman disiplin sedang ya habis. Begitu. Habis di jalan tidak sampai. Himbauan untuk teman-teman CPNS, jangan macem-macem gitu ya, harus sesuai dulu. Nah, itu dia tadi himbauan dari Pak Kabul gitu kan. Ternyata disiplin PNS ini kalau kita langgar meskipun hanya sedikit atau terdengar sepele dan kurang diperhatikan, itu bisa jadi kena hukuman disiplin, entah itu sedang, ringan ataupun berat. Nah, terakhir nih Pak, himbauan untuk teman-teman sobat ASN semua untuk biar mereka terhindar dari hukuman disiplin. Himbauan kami dari BKD Provinsi Jawa Tengah mestinya kan terkait dengan larangan kewajiban PNS itu kan sudah jelas diatur di dalam aturannya, ada PP 94 ada, terus ditindaklanjuti dengan Perka BKN juga ada, terus terkait dengan perkawinan dan perceraian sudah diatur jelas di PP 10, terus terkait dengan di tingkat daerah, di tingkat provinsi juga ada peraturan gubernur tentang misalnya izin belajar, hari dan jam kerja itu sudah diatur semua, dan itu juga ada sanksinya kalau itu tidak ditaati dan ditepati. Sehingga kami menghimbau kepada sobat-sobat ASN, khususnya ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu karena sudah ada aturan yang jelas, maka kita berusahalah mentaati kewajiban-kewajiban yang ada dan menjauhi larangan-larangan yang ada. Karena
Kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan dan membaca aturan yang ada PP 94 khususnya itu sangat memberi tekanan sekali hukuman disiplin itu kepada ASN kita, khususnya yang hukuman disiplin berat itu Mbak. Iya. Itu sangat, kalau sudah dikenal hukuman disiplin berat sudah Mbak habis susah Mbak, ya, sudah Pak? selesai. Susah karena jabatannya kalau memang yang tadi berat tingkat 2 aja seperti itu, sudah turun jabatan selama 12, pembebasan jabatan selama 12 bulan lah, itu kan ya berat juga. Kalau kita jabatannya misalnya administrator terus dibebaskan dari jabatan, otomatis menjadi staf lagi. Dan tidak serta-merta setelah 12 bulan itu dia menjabat lagi menjadi jabatan semula. Belum tentu ya Pak, harus melalui mekanisme yang ada. Itu yang berat, dan jabatannya juga harus ada formasinya. Kalau jabatannya yang lama ternyata sudah digunakan oleh orang, maka kita tidak bisa menduduki jabatan yang lama. Dan mekanisme juga harus mekanisme yang ada di pemerintah tersebut. Ya. Itu Mbak, sedikit pesan terhadap teman-teman ASN kita taati aturan yang ada, kita jauhi larangan-larangan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya PP 94 tahun 2021. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, luar biasa sekali sharing informasinya Pak Kabul pada hari ini ya teman-teman. Intinya mah sesuai aturan gitu ya Pak. Betul. Apa yang nggak boleh ya jangan dilanggar kalau nggak mau dapat hukuman disiplin. Nah, baik, itu dia tadi bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Kabul membahas tentang disiplin PNS. Semoga dengan adanya informasi-informasi yang sudah diberikan menjadikan kita semua menjadi lebih memperhatikan lagi gitu tentang disiplin PNS dan apa larangan-larangan yang nggak boleh kita lakukan. Baik, jangan lupa like dan share video ini supaya tersebar di seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu ya. Dan jangan lupa juga komen saran-saran kalian untuk perbaikan kami agar episode selanjutnya kita bisa menyediakan informasi yang lebih baik untuk teman-teman semuanya. Saya Nadia pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak.